Hidup yang berkesinambungan, menjaga sumber daya alam tetap bersih, sehat untuk generasi mendatang. Masalah dengan limbah plastik. Plastik tidak bisa terurai alamiah seperti daun atau kertas. Plastik dibuat dalam waktu yang singkat, digunakan tidak lebih dari sehari, dan tetap ada di alam utuh selama lebih kurang 100 tahun. Plastik bisa menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, secara natural kelihatan seperti makanan untuk hewan. Turis yang datang untuk menikmati karang yang indah dan pantai yang bersih. Plastik membunuh karang. Plastik menutupi tutupan dari karang, membatasi sinar yang masuk ke karang, mengakibatkan karang mati. Penyelam datang untuk melihat karang yang sehat. Jika tidak ada karang, mereka tidak akan datang. Penyu memakan plastik karena plastik kelihatan seperti jellyfish. Bisa mengakibatkan turtle tersedak dan mati. Plastik bisa juga membunuh burung. Burung-burung memakan plastik dengan tidak sengaja. Plastik-plastik ini memenuhi perut burung sehingga mereka tidak lagi merasa kelaparan. Kemudian burung-burung mati karena kelaparan. Semua plastik adalah racun. Plastik yang baru beracun jika tercerna oleh manusia. Plastik-plastik di dalam lautan menyerap racun sebagaimana juga DDT. Lambat laun orang bisa keracunan. Ikan memakan potongan-potongan plastik yang kelihatan seperti makanan. Ikan menyerap racun dari plastik yang telah mereka makan. Semakin banyak plastik di dalam lautan, berarti semakin banyak racun di dalam ikan. Semakin banyak plastik di dalam lautan, berarti semakin banyak orang yang keracunan. Jangan membakar plastik. Asap dari pembakaran plastik mengandung racun. Asap ini pula dapat menyebabkan kanker. Plastik merusakkan mesin perahu. Perahu menarik plastik dari lautan ke dalam mesin perahu yang dapat menyebabkan kerusakan. Baling-baling perahu dapat berhenti jika tersangkut tali pancing atau tali lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan mesin juga merugikan penduduk lokal. Tidak ada mesin, tidak ada pekerjaan. Perahu juga diperlukan untuk mentransfer para penyelam dari dan ke tempat penyelaman. Perahu juga diperlukan untuk memancing. Perahu juga diperlukan untuk mentransport penduduk lokal dan bahan persediaan dari dan ke pulau-pulau. Apa yang harus kita perbuat? Gantilah kebiasaan. Gunakanlah tas, botol minuman yang dapat digunakan kembali hingga kita dapat menghemat uang. Menggunakan barang-barang yang dapat digunakan kembali adalah keren. Menggunakan tas kain yang dapat digunakan berkali-kali ketika kamu pergi ke toko atau supermarket. Gunakanlah botol air yang dapat digunakan kembali. Gunakan sebuah botol air besar untuk mengisi botol air kecil yang dapat digunakan berkali-kali. Perlakukanlah sampah plastik sebagaimana mestinya. Dengan mendaur ulang sampah plastik dan aluminium, kita bisa mendapat uang tambahan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jika kita membuang sampah di tanah, maka sampah akan berakhir di laut setelah hari hujan. Pungutlah sampah yang kamu lihat. Setiap kali kamu melihat sampah di tanah, pungutlah segenggam dan buanglah itu dengan cara yang benar.
kamu dapat membuat sebuah perbedaan dan itu sangat mudah. Adakanlah pembersihan sebulan sekali. Ajaklah teman-teman sekelas Anda untuk memungut sampah plastik setiap bulan hanya 1 jam. Dengan hanya 1 jam pembersihan setiap bulan, kamu dapat membuat sebuah perbedaan besar. Memancing tanpa merusak. Buanglah tali pancing atau jaring yang tidak dipakai pada tempatnya. Ceritakanlah kepada teman dan keluarga Anda. Tunjukkanlah kepada mereka betapa gampangnya untuk kita peduli terhadap lingkungan. Berikanlah mereka contoh. Penting, setiap tindakan seseorang sangat berarti. Kamu sungguh dapat membuat sebuah perbedaan. Memancing yang berwawasan lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan? Penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan adalah penangkapan yang menggunakan metode yang seimbang, tidak mengeksploitasi ikan secara berlebihan, dan tidak merusak karang dan lautan. Jika kamu menangkap ikan dengan cara yang merusak, kamu hanya akan memiliki ikan untuk saat ini. Jika kamu menangkap ikan dengan cara yang berwawasan lingkungan, kamu akan memiliki ikan seumur hidupmu. Menangkap ikan dengan cara yang merusak. Menangkap ikan dengan menggunakan bom, kita dapat menghancurkan keseluruhan terumbu karang. Menangkap ikan dengan menggunakan bom sangat buruk. Kita hanya akan dapat memperoleh ikan 1 kali saja. Itu juga dapat menghancurkan semua kehidupan yang ada di atas terumbu karang yang telah dibom. Dibutuhkan ratusan tahun untuk dia dapat pulih kembali, itu pun jika ia dapat dipulihkan. Terumbu karang adalah sumber kehidupan masyarakat. Jika semua terumbu karang telah dibom, tidak akan ada lagi ikan, dan itu berarti manusia akan kelaparan. Tidak menggunakan sianida waktu menangkap ikan. Untuk perdagangan ikan yang hidup, bertujuan menangkap semua ikan yang besar, termasuk ikan yang akan bertelur, mengakibatkan tidak ada lagi ikan, meracuni air, karang, dan biota lainnya, serta menghancurkan terumbu karang. Tidak boleh menggunakan pukat di atas terumbu karang, karena itu dapat merusakkan terumbu karang tersebut serta membunuh semua kehidupan yang ada di atas terumbu karang. Itu juga dapat dengan cepat menurunkan kehidupan terumbu karang itu dan membunuh serta menangkap biota laut yang tidak menjadi target penangkapan.